Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsana Prestari dengan NIM 2014-30105, jurusan Asuransi Syariah, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup studi ilmu ekonomi. Bidang studi ilmu ekonomi merupakan suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu ekonomi mulai tumbuh pesat sejak Adam Smith menerbitkan sebuah buku mengenai ilmu ekonomi yang diterbitkan pada tahun 1776. Analisis tentang ilmu ekonomi menjadi lebih kompleks dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kegiatan sesuatu perekonomian karena analisis utamanya dapat dibedakan secara garis besar ke dalam dua bentuk teori, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Mikroekonomi meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, penentuan harga, dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, stabilitas harga, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan. Ini yang menjadi alasan kenapa makroekonomi dikenal sebagai income theory atau teori pendapatan. Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas. Bidang ilmu ekonomi sudah berkembang sejak abad 18, sejak Adam Smith menerbitkan bukunya. Adam Smith sekarang dipandang sebagai bapak ilmu ekonomi. Permasalahan dalam perekonomian muncul disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama karena kebutuhan manusia terdapat alat pemuas kebutuhan yang tidak terbatas. Kedua, karena sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ketersediaannya sangat terbatas. Karena itu, manusia harus membuat pilihan-pilihan dalam mengoptimalkan penggunaannya. Kebutuhan yang tidak terbatas. Persoalan ekonomi muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Apabila keinginan masa lalu telah terwujud, maka keinginan untuk masa yang akan datang akan muncul. Di dalam negara berkembang yang konsumsi makanan masih rendah, hal ini lumrah. Tetapi ini juga terjadi di negara berkembang. Konsumsi makanan yang masih rendah mendorong masyarakat untuk mengonsumsi dan meningkatkan kemakmurannya. Demikian juga dengan negara maju. Pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan mengonsumsi sumber daya yang ada. Sumber daya biasa juga disebut faktor-faktor produksi, yaitu benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi
barang dan jasa. Sumber daya dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, sumber alam, yaitu sumber daya yang disediakan oleh alam, meliputi tanah dan berbagai sumber daya mineral lainnya. 2. Tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja tidak sebatas buruh dalam perekonomian, tetapi juga termasuk semua keahlian yang dimiliki. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja terdidik, dan tenaga kerja terampil. 3. Modal. Ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan kemudian digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir, entrepreneurship, yaitu keahlian usahawan dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya. Definisi ilmu ekonomi menurut P.A. Samuelson 1992, yaitu ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada individu dan berbagai sektor masyarakat. Jenis-jenis ilmu ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan 3 sektor. Yang pertama, analisis deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Analisis tentang petani kopi di Aceh Tengah adalah contoh analisis deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi, yaitu pandangan-pandangan yang menjelaskan sifat hubungan yang wujudnya dalam kegiatan ekonomi dan ramalan yang akan terjadi jika salah satu kondisi dalam perekonomian mengalami perubahan. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ini sering disebut teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, ekonomi terapan. Ini sering disebut teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan ekonomi yang harus dilaksanakan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di sebuah negara. Sifat teori ekonomi. Setiap teori seperti juga teori ekonomi memiliki 4 unsur. Yang pertama, definisi-definisi yang menjelaskan dengan baik tentang variabel-variabel yang sifat hubungannya diterangkan dalam teori tersebut. Sifat hubungannya bisa saja searah atau juga tidak searah. Yang kedua, asumsi-asumsi atau pemisalan-pemisalan harus ada dalam menerangkan keadaan yang terjadi. Asumsi merupakan suatu upaya menyederhanakan masalah yang sebenarnya untuk memudahkan dalam melakukan analisis. Yang ketiga, hipotesis mengenai sifat hubungan di antara variabel yang dibicarakan. Dan yang terakhir, beberapa ramalan terhadap keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Alat analisis dalam ekonomi. Salah satu alat analisis yang paling banyak digunakan dalam ekonomi adalah grafik dan kurva. Di samping itu, sering juga matematika digunakan sebagai alat analisis. Yang terakhir ini hanya digunakan pada tingkat analisis lanjutan. Kesimpulannya, permasalahan dalam perekonomian pasti akan muncul karena disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, karena kebutuhan manusia terdapat alat pemuas kebutuhan, atau mungkin jadinya manusia itu tidak pernah cukup, tetapi karena sumber daya
yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas, jadinya itu menjadi persoalan dalam perekonomian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.